Memasuki bulan ke-10 pasca invasi pertama kali dilancarkan, kegaduhan kembali terdengar dari internal Israel setelah ketidakselarasan pendapat menguak ke permukaan. Perdana Menteri dan jajarannya senantiasa menggaungkan kemenangan, sementara mereka yang terjun langsung dalam pertempuran mengatakan sebaliknya. Kini, Israel tengah berada dalam kemungkinan terburuk, yakni kemunduran akibat tentara yang tak lagi sanggup melakukan perlawanan. Israel masih jauh dari kemenangan. Perwira cadangan Israel angkat suara. Melalui sebuah surat yang dikirimkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi, para tentara mengakui mereka masih jauh dari kemenangan di jalur Gaza. Dalam beberapa hari terakhir, kami terkejut oleh pernyataan berulang kali dari pejabat senior Angkatan Darat bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan tepat sasaran. Demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar 100 perwira pada hari Minggu. Kami yang datang dari lapangan tahu betul bahwa situasinya masih jauh dari kemenangan, sambung mereka sebagaimana Anadolu mengutip dalam rilisnya. Sebelumnya, Netanyahu memang mengatakan kepada ABC News pada Februari lalu bahwa kemenangan Israel sudah di depan mata. Pernyataan ini juga diulangi beberapa pekan lalu saat Israel berhasil menewaskan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr di Lebanon dan pemimpin biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Ya, Israel disebut terburu-buru dan lupa berkaca pada data di lapangan. Padahal berdasar data yang dihimpun CNBC, Israel dilaporkan terus-menerus kehilangan pasukan, di mana kini total 10.000 tentara telah tewas dan terluka setelah perang pecah sejak Oktober. Sementara di sisi lain, para perwira Angkatan Darat mengatakan bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas batas seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir. Tidak sanggup bertempur lagi. Pasukan Israel yang enggan kembali ke area tempur dilaporkan terjadi berkali-kali. Di luar dari gangguan psikologi yang dilaporkan, kasus seorang tentara yang nekat mengakhiri hidupnya adalah persoalan lain. Juni 2024, saluran radio yang berbasis di Israel menyebut bahwa seorang tentara Israel dikonfirmasi bunuh diri setelah diperintahkan untuk kembali menjalani tugas militer di jalur Gaza. The Palestine Chronicle dan Royan News kemudian menyebut kasus tersebut mengakibatkan kekurangan personel dalam pasukan cadangan, sehingga mendorong militer Tel Aviv mencari sukarelawan untuk berperang di jalur Gaza. Apalagi, tewasnya tentara karena bunuh diri bukan sesuatu yang baru terjadi sekali dua kali selama invasi melawan Hamas dijalankan. Laporan surat kabar Israel, Haaretz, juga merilis pada bulan Mei tentang sedikitnya 10 perwira dan tentara Israel terkonfirmasi melakukan bunuh diri terhitung sejak Oktober tahun lalu. Beberapa di antara mereka bahkan mengakhiri hidup dalam pertempuran di area pemukiman sekitar jalur Gaza. Kemudian melalui laporan terpisah Times of India bulan Juli, 3 tentara dilaporkan menolak untuk kembali bertugas setelah mereka menyelesaikan wajib militer di pasukan pertahanan Israel. Berpartisipasi dalam operasi yang sedang berlangsung, mereka ogah kembali setelah mengatakan bahwa IDF memasuki rumah-rumah di Gaza tanpa alasan militer. Kekurangan logistik. Tahukah kalian, tentara Israel adalah salah satu eksportir senjata terbesar di dunia yang menerima dukungan substansial dari negara-negara barat, baik secara finansial maupun politik. Mereka terus menerima bantuan, namun ini tak mengaburkan kenyataan bahwa militer Israel justru dianggap gagal karena berbagai alasan. Faktanya, Netanyahu bersumpah melenyapkan Hamas sebagai tujuan perangnya. Namun, apakah itu bekerja? Fatih Shamseddin Isik, wakil peneliti di TRT World Research Center, menulis dalam opininya bahwa perang di Gaza menandai kekurangan tentara Israel dalam hal logistik, strategi, dan konsep keamanan secara umum dan berulang. Sehingga menurutnya, negara-negara barat harus mengkaji ulang dukungan mereka untuk saat ini. Ada banyak bukti bahwa Tel Aviv telah menjadi korban ilusi superioritasnya sendiri. Bahkan sejak tahap awal perang, masalah logistik dan peralatan tentara telah banyak diperdebatkan di media lokal.
Sebagaimana Haaretz merilis, wajib militer baru yang dikerahkan ke Gaza berangkat dari pengabaian standar militer dasar dengan pelatihan minim yang dijalankan. Fakta ini kemudian diperparah dengan moral militer yang memburuk, di mana semakin banyak prajurit cadangan terpantau tidak ikut bertugas. Politisasi militer. Permasalahan moral prajurit karena persoalan logistik ternyata bukan satu-satunya. Sebab sejauh ini kompetensi juga dipertanyakan menyusul keterlibatan yang berlebihan terhadap media dan transformasinya menjadi aktor politik. Jika tidak percaya, lihatlah bagaimana tentara secara terbuka mengungkapkan kesulitan ekonomi hingga menguraikan kebutuhan dengan membocorkan keterbatasan operasionalnya. Hal inilah yang tanpa mereka sadari mampu mencoreng citra serta mengungkap kerentanan di tubuh IDF. Selain itu, pendekatan militer Israel terhadap media sosial dianggap makin merusak keseriusan dan kredibilitasnya. Sebagai contoh, The Times of Israel melaporkan bahwa tentara telah menggunakan nada yang sinis dan lucu dalam komunikasi media sosial yang seolah-olah untuk memperkuat legitimasi di dalamnya. Namun, pendekatan ini justru dianggap tidak dewasa dan tidak profesional. Parahnya lagi, militer telah menjadi pusat persaingan yang mementingkan diri sendiri dan visi sempit para pemimpin politik Israel. Setidaknya, demikian seorang pensiunan militer mengungkap dalam keterangannya melalui TRT World. Kritik keras itu khususnya dilayangkan kepada Netanyahu. Menurut mereka, Perdana Menteri Israel telah memanipulasi operasi militer untuk melayani kepentingan politik dengan maksud memuaskan basis nasionalis dan mencegah partai-partai sayap kanan meninggalkan pemerintahannya. Banyak jenderal yang masih bertugas menyuarakan sentimen ini dengan meyakini bahwa politisasi operasi militer secara signifikan telah membahayakan efektivitas dan integritas militer. Kegagalan militer. Melihat sejumlah permasalahan tadi, peperangan di jalur Gaza juga secara nyata menampilkan kegagalan militer IDF di medan perang. Meskipun Israel mengurangi jumlah penduduk Palestina dengan serangannya, Israel pun tak bisa menampik bahwa mereka kehilangan lebih banyak penduduk sendiri karena migrasi. Perasaan tidak aman lantas meningkat di kalangan masyarakat sipil. Di sisi lain, Israel kehabisan amunisi karena dibutuhkan banyak hal untuk menjadikan Gaza rata dengan tanah seperti hari ini. Benar bahwa pasokan bom senantiasa disalurkan AS untuk menyerang Gaza. Namun sebagaimana Ana dulu mewartakan, ada hal krusial yang sulit disiasati, yakni mengganti pasukan yang hilang. Sementara kerugian terus dijabarkan, Israel nyatanya belum mencapai tujuan strategisnya, yaitu menciptakan Gaza baru yang bebas dari Hamas. Sebaliknya, mungkin setiap anak di Gaza atau mereka yang dapat bertahan hidup hingga saat ini adalah pejuang Hamas potensial di masa depan. Belum lama ini, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga melayangkan kritik kepada Netanyahu. Ia menuding kepentingan pribadi dan politik sang Perdana Menteri telah menghambat pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Lebih dari 10 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Netanyahu pun ngotot dalam tujuan perangnya meski kecaman internasional membanjiri dan kapasitas prajurit terus dipertanyakan. Jika sudah begini, menurut kalian akankah Netanyahu mempertimbangkan untuk gencatan senjata?